Vietnam panik dan jilat ludahnya sendiri. Kata itu layak kita sematkan untuk timnas Vietnam yang mana baru-baru ini mereka menaturalisasi 3 pemain asing yang bermain di liga mereka, yaitu Lekley Ado, Kyle Kona, dan Jason Pandan. Nah, 3 pemain ini merupakan pemain asing yang bermain untuk klub liga lokal Vietnam. Dan mereka menaturalisasi ketiga pemain ini khusus untuk persiapan menuju Piala AFF. Sungguh kocak, sungguh di luar nalar. Tapi itulah dia Vietnam akhir-akhir ini. Kenapa bisa kita bilang panik? Ya wajar, dia melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang cukup pesat, yang hampir saja mendekati ranking FIFA mereka, merasa panik dan merasa terancam dengan kehadiran Indonesia yang semakin santer merekrut pemain-pemain diaspora, yang menaturalisasi pemain-pemain keturunan, sehingga terlihat sekali permainan Indonesia itu lebih menjanjikan dari sebelumnya, dan terlihat sekali Indonesia lebih unggul dari segi kualitas daripada Vietnam itu sendiri. Nah, Vietnam juga tidak mau kalah dan Vietnam mau juga kayak Indonesia. Tetapi bedanya, pemain Indonesia itu naturalisasi adalah pemain-pemain yang keturunan Indonesia, yang punya darah daripada Indonesia. Mereka punya silsilah keluarga yang pernah berasal dari Indonesia. Nah, sedangkan Nguyen FC yang panik, super panik ini, yaitu Vietnam, mereka mentransfer atau menaturalisasi pemain-pemain ini tidak ada darah Vietnamnya, melainkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal dan layak untuk dinaturalisasi, guys. Sebut saja Jason Pandan. Jason Pandan ini pemain asal Prancis, nggak ada darah Vietnamnya, ya kan? Baru juga ada Kyle Kona, ini juga pemain Amerika. Baru juga Lekley Ado, pemain dari Prancis. Nah, ketiga pemain ini adalah pemain asing yang mana bermain di liga lokal, kayak di Hatin FC, baru juga Hanoi FC, dan lain-lain. Nah, jadi wajar kita bilang Vietnam itu panik. Kenapa? Karena bayangkan, gak masuk di akal sini, tapi masuk di akal untuk orang-orang Vietnam. Kenapa aku bilang gitu? Mereka merekrut pemain itu untuk Piala AFF. Bayangkan, mereka menaturalisasi pemain, fokus mereka untuk Piala AFF, guys. Kita udah jelas, kita menaturalisasi pemain yang, dan bedanya kita yang pemain ini ya, yang punya keturunan ya, yang betul-betul orang Indonesia, bukan orang asing. Bedanya kita menaturalisasi pemain diaspora untuk Piala Dunia, lah Vietnam menaturalisasi pemain asing lagi bukan keturunan untuk Piala AFF. Gila. Super ngakak sebenarnya. Kenapa? Karena di sini terlihat sangat jelas tujuan daripada naturalisasi itu apa. Level kita bukan lagi Asia Tenggara, tapi level kita sudah Asia, bahkan mau menapaki level dunia. Nah, sedangkan tetangga kita ini masih sibuk mengurusi Asia Tenggara. Memang terlalu prestisius bagi negara-negara Asia Tenggara ini Piala AFF, guys. Padahal mereka sudah punya, juga udah pernah juara Piala AFF, tapi tak kenapa mereka itu masih sangat ambisius untuk meraih Piala AFF. Indonesia yang sama sekali belum pernah menjuarai Piala AFF, bahkan yang udah sering masuk final dan nggak pernah juara AFF, tidak terlalu mentargetkan Piala AFF, karena seyogyanya Piala AFF juga tidak termasuk dalam kalender FIFA, tidak mempengaruhi ranking Indonesia. Jadi tidak ada yang harus dibanggakan. Seperti kata Coach Justin, guys, ini piala ciki gitu. Nah, berbeda halnya dengan Vietnam, mereka sangat ambisius dalam Piala AFF ini, guys, seperti itu. Bahkan kalau misalnya aku pribadi pengennya pemain timnas Indonesia main di Piala AFF adalah pemain-pemain liga lokal, full liga lokal yang tidak ada pemain diasporanya gitu, biar untuk nambah jam terbang bagi pemain-pemain liga lokal kita ini, guys. Itu baru selanjutnya aku bilang Vietnam itu jilat ludahnya sendiri. Wajar. Dulu ketika Indonesia masih awal-awal sering ya santer-santernya menaturalisasi pemain-pemain keturunan mereka, keturunan ya, bukan pemain asing yang dinaturalisasi, tetapi menaturalisasi pemain keturunan yang punya darah Indonesia. Sering sekali Indonesia itu diolok-olok oleh Vietnam. Yes, dikata-katain lah, Indonesia Belanda lah, Indonesia gini lah, gitulah, pemain asing, nggak ada lagi pemain lokalnya, dibully, pokoknya serta di inilah, kayak disudutkan gitu ya kan. Karena Indonesia bukan lagi negara Indonesia yang seperti dahulu kala. Mereka mengomentari seperti itu. Dan mereka juga sombongnya, ya mau gimana pun Indonesia mendatangkan beberapa banyak pemain naturalisasi, tetap mereka akan kalah dengan Nguyen FC. Gitulah pendapat mereka. Tetapi setelah masuknya Bang Jai, masuknya
Tom Hai, masuknya Ragnar Oratmangun, itu betul-betul seakan-akan menampar wajah para pemain timnas Vietnam, guys. Bayangkan, Indonesia yang sudah lama tidak pernah menang atas Vietnam, baik itu di kandang maupun di tandang, kali ini bisa menang di kandang dan di tandang. Bahkan di tandang ketika bermain di kandang Vietnam sendiri, kita berhasil membantai mereka dengan skor yang cukup telak, yaitu 3-0. Mungkin karena Indonesia menang atas Vietnam ini dengan skor yang cukup telak 3-0, ini sangat berpengaruh kepada psikis daripada pemain Thailand dan federasi serta manajemen timnas Thailand, guys. Karena apa? Karena terasa mereka itu seperti ada rasa dendam, ingin membalaskan dendam mereka, membalaskan kekalahan mereka yang terdahulu atas timnas Indonesia. Dan ajang terdekat yang bisa untuk membalaskan dendam mereka itu kepada timnas Indonesia yaitu dengan Piala AFF. Nah, sedangkan Indonesia prioritasnya bukan lagi di Piala AFF. Ketika mereka santer-santer mendatangkan pemain-pemain asing ya, yang menaturalisasi pemain liga lokal mereka, sedangkan kita lebih fokus kepada menaturalisasi pemain liga luar yang mana punya darah Indonesia. Jelas di sini terlihat sekali beda dan tujuan daripada naturalisasi ini, guys. Dan bisa aku bilang Indonesia jauh lebih depan ketimbang daripada Vietnam perihal naturalisasi. Memang ketiga pemain ini adalah pemain asing yang bermain di liga lokal dan mereka itu berada di posisi center back. Nah, ini mirip ke Indonesia. Banyak menaturalisasi pemain asing itu berdasarkan posisi bertahan, guys. Contoh nih, Jason Pendan ini pemain bertahan di wingback sebelah kiri, guys. Fullback sebelah kiri. Oke. Sedangkan Kyle Colonna ini center back. Baru juga Lekle Ado ini center back. Nah, kalau si Colonna ini punya tinggi 190. Nah, mungkin yang jadi problem selama ini adalah Vietnam itu kalah untuk duel-duel udara karena sangat minimnya pemain-pemain lokal mereka yang memiliki postur tubuh itu yang cukup tinggi. Sehingga terlihat sekali ketika menghadapi pemain tim-tim yang dari punya posturnya postur tubuh yang lebih tinggi, Vietnam selalu kewalahan. Terbukti Indonesia menang mudah lawan Vietnam melalui gol Bang Jai Itjes itu kan melalui sundulan juga. Nah, ini menjadi salah satu acuan kenapa Vietnam itu pengen merekrut pemain asing. Jadi bisa kita bilang Vietnam ini sedang panik dan sedang menjilat ludahnya sendiri, guys. Kalau canda-candaan daripada netizen bilang ya bakalan nih Kyle Colonna, Lekle Ado sama Jason Pendan ini bakal diganti nih namanya dengan ada inisial nguyen-nguyennya ya kan. Oke, jadi mungkin bisa kita bilang langkah daripada Vietnam ini untuk menaturalisasi pemain-pemain ini adalah karena memang saking sulitnya lah untuk mengalahkan timnas Indonesia akhir-akhir ini. Bayangkan, guys, beberapa kali Indonesia itu selalu jadi batu sandungan timnas Vietnam, guys. Di Piala Asia kemarin juga kalah gara-gara kita nggak lolos babak grup. Baru juga di kualifikasi Piala Dunia mereka nggak lolos ke round 3 juga gara-gara timnas Indonesia. Baik di kelompok umur juga Piala AFF mereka kalah sama timnas Indonesia. Jadi seakan-akan mereka itu ingin memberikan kejutan. Kami nggak mau kalah lagi gitu. Jadi seakan-akan mereka ingin balas dendam sehingga mereka menaturalisasi pemain-pemain liga lokal mereka. Tapi sangat disayangkan yang mereka naturalisasi adalah pemain liga lokal, pemain asing yang bermain di liga lokal. Seharusnya mereka itu menaturalisasi pemain yang punya keturunan yang main di liga luar, sehingga itu akan langsung mendapatkan prospek yang lebih panjang dan akan berdampak lebih positif ke timnas Indonesia, ke timnas Vietnam. Tapi mungkin mereka mau menaturalisasi pemain Vietnam yang punya pemain asing yang punya darah Vietnam mungkin nggak ada. Jadi mereka yang terdekat ini yang ada aja deh yang pemain di liga lokal gitu kan. Mungkin nggak ada pemain-pemain keturunan atau mungkin ada tapi mereka mungkin belum sampai radar mereka ke situ. Nah, sedangkan Indonesia banyak pengamat-pengamat sepak bola di luar negeri itu yang sangat santar untuk mencari-cari pemain-pemain keturunan, guys. Maka dari itu kita juga terbantu dengan Bang Yusa itu. Siapa ya? Bang Yusa atau Bang siapa gitu namanya, yang sempat berapa kali melakukan podcast dengan pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia. Contohnya kayak Bang siapa yang baru masuk kemarin itu? Bang lupa pula aku namanya. Nah, baru kemarin juga sempat juga Bang Tom Hai, baru Kevin Nix nggak sempat masuk ya, tapi dia sempat wawancara, baru Miss juga, baru juga siapa lagi itu ya, Kelvin Verdong, baru juga Nathan,
baru juga Justin Hubner, baru juga siapa lagi, Van Yener, kan beberapa pemain yang sering diinikan si Bang Yusa ini guys di YouTube-nya. Nah, maka dari itu Indonesia sangat tertolong nih kepada beliau ini guys. Nah, itu yang mungkin nggak ada di jiwa, bukan di jiwa ya, di beberapa manajemen Vietnam untuk yang mencari-cari lah pemain-pemain yang memang betul-betul bisa membela timnas Vietnam karena punya darah Vietnamnya guys, seperti itu. Ya, jadi akibat sulit kalahkan Indonesia, mereka sampai melatih ganti pelatih juga nggak berhasil ya kan. Udah ganti pelatih nih nggak bisa ngalahkan Indonesia, udah ganti pelatih lagi juga nggak bisa ngalahkan Indonesia. Terakhir oke lah kita naturalisasi pemain nih biar bisa ngalahkan Indonesia. Ini kita menarik nih, kita lihat gimana. Sangat yang lucunya nanti gini, main nih Piala AFF kan, mereka menurunkan pemain asing mereka, pemain naturalisasi pemain asing. Rupanya Indonesia nggak menurunkan pemain-pemain diasporanya, tetapi pemain-pemain liga lokal. Kan kecelek banget itu Vietnam gitu kan. Kenapa? Kita juga waras dikit lah. Ini Piala AFF bukan masuk kalender, nggak mungkin lah dilepas sama klub-klubnya. Kan kayak Kevin Verdong main di Liga Belanda tiba-tiba izin ya main di Piala AFF, masuk kalender nggak? Kan nggak mungkin kali. Makanya udah pas lah kita datangkan pemain-pemain yang pemain-pemain yang liga lokal aja yang main di Piala AFF dah. Nambah-nambah jam terbang gitu ya kan. Oke. Yang jelas sangat berbeda ya proses naturalisasi timnas Indonesia dengan timnas Vietnam. Vietnam lebih fokus kepada untuk mengejar timnas Indonesia, sedangkan Indonesia sedang berada di fase tidak lagi menganggap Asia Tenggara sebagai levelnya, tetapi sudah masuk ke level Asia bahkan dunia. Luar biasa, Vietnam panik dan Vietnam menjilat ludahnya sendiri. Oke, komen di kolom komentar gimana tentang pendapat kalian tentang Vietnam mau menaturalisasi tentang 3 pemain yang baru saja mereka naturalisasi. Komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.